Cinta di balik hembusan dingin. Panggilan pertama. Rama, seorang pria berusia 28 tahun, dikenal sebagai tukang servis AC keliling di daerah Jakarta Selatan. Hidupnya sederhana, setiap hari berkeliling dengan motor tua membawa peralatan. Di balik peluh dan bau oli, ia menyimpan hati yang lembut dan tekad yang besar. Suatu siang yang terik, ia menerima panggilan dari seorang pelanggan baru. "Mas, AC di apartemen saya nggak dingin. Bisa datang sekarang?" Suara lembut itu terdengar di telepon. Nama di layar, Nadia. Sesampainya di apartemen mewah itu, Rama sedikit gugup. Ia jarang masuk ke tempat seindah itu. Saat pintu terbuka, matanya bertemu dengan sosok wanita muda berambut panjang, berkulit putih bersih, mengenakan dress sederhana namun elegan. "Silahkan masuk, Mas. AC di kamar saya kayaknya bocor," ucap Nadia dengan senyum sopan. Rama menunduk sopan, mencoba menahan detak jantungnya yang berdetak cepat. Ia memeriksa AC sambil menjelaskan kerusakannya dengan suara tenang, berusaha profesional. Namun, setiap kali menoleh, ia menangkap sorot mata lembut Nadia yang memperhatikannya penuh rasa ingin tahu. "Mas, kerja sendirian ya? Capek nggak keliling terus?" tanya Nadia ramah. Rama tersenyum kecil. "Sudah biasa, Mbak. Namanya juga cari rezeki." Hari itu, setelah AC selesai diperbaiki, Nadia mengucapkan terima kasih sambil memberikan air mineral dingin. "Mas Rama, kalau nanti rusak lagi, saya panggil Mas aja ya." Rama mengangguk, tak menyadari bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidupnya. Pertemuan kedua. Seminggu kemudian, panggilan dari Nadia kembali masuk. Kali ini bukan karena AC rusak, melainkan alasan sepele. Remote AC hilang. Rama sempat heran, tapi tetap datang. Ketika ia tiba, Nadia terlihat sedikit kanggung. "Maaf ya Mas, sebenarnya AC-nya nggak rusak, cuma saya pengen ngopi bareng. Mas kayaknya enak diajak ngobrol." Rama tertegun. Belum pernah seorang pelanggan mengundangnya seperti itu. Mereka duduk di balkon apartemen sambil menikmati kopi hitam buatan Nadia. Dari obrolan ringan tentang cuaca dan pekerjaan, perlahan tumbuh keakraban. Rama menceritakan masa lalunya, bagaimana ia berhenti kuliah karena harus menanggung biaya adiknya. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca. "Mas hebat ya. Gak semua orang bisa sekuat itu," katanya lirih. Matahari sore menyinai wajah Nadia, membuatnya tampak begitu hangat dan nyata di mata Rama. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara kagum dan takut berharap. Sebelum pulang, Nadia berkata pelan, "Mas, kalau sempat, datang lagi aja. Gak harus kerja kok." Rama hanya tersenyum, tapi hatinya bergetar hebat. Ia tahu perasaan itu mulai tumbuh dan ia tak mampu menghentikannya. Hujan dan rahasia. Hari itu Jakarta diguyur hujan deras. Rama yang baru pulang dari servis di daerah Tebet menerima pesan dari Nadia. "Mas, bisa datang sebentar? AC di ruang tamu bocor, akhirnya tes terus." Tanpa berpikir panjang, Rama menembus hujan. Bajunya basah, namun hatinya hangat karena bisa bertemu lagi. Sesampainya di apartemen, Nadia tampak lega. "Mas basah kuyup. Aduh, tunggu, saya ambil handuk dulu." Rama menolak halus, tapi Nadia tetap memaksa. "Udah, saya nggak tega lihat Mas kedinginan." Malam itu, suasana berubah lembut. Setelah memperbaiki AC, mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Di luar, suara hujan seolah jadi musik pengiring. Rama memberanikan diri bertanya, "Mbak Nadia, tinggal sendiri ya?" Nadia menunduk, lalu menghela nafas panjang. "Iya, papa mama udah lama pisah. Aku lebih nyaman sendiri di sini." Rama terdiam. Ia tak menyangka gadis cantik itu menyimpan kesepian begitu dalam. "Kalau gitu, Mas temenin aja kapan-kapan. Aku seneng ngobrol sama Mas," ucap Nadia dengan senyum samar. Rama menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu. Hatinya bergetar.
Ia tahu perasaan itu tumbuh makin dalam, tapi ia sadar dunia mereka berbeda jauh. Ketika ia pamit, Nadia menahan. "Mas, hati-hati di jalan ya. Aku nggak mau Mas sakit." Kalimat itu sederhana, tapi mampu mengguncang hati seorang tukang servis AC yang selama ini hanya mengenal kerasnya hidup tanpa kelembutan seperti itu. Hati yang tak sadar. Hari demi hari berlalu. Setiap kali Nadia memanggil, Rama datang tanpa ragu. Kadang untuk memperbaiki AC, kadang hanya sekedar memeriksa yang sebenarnya tak rusak. Bagi Nadia, kehadiran Rama seperti udara segar, hangat, tulus, tanpa pamrih. Ia mulai sering menyiapkan makanan kecil untuk Rama, bahkan menanyakan kabar keluarganya. Suatu sore, Nadia memberikan sebuah wadah nasi bekal. "Ini buat adik Mas, aku masak sendiri." Rama terharu. "Terima kasih banyak, Mbak. Gak nyangka Mbak perhatian banget." Nadia menatapnya lembut. "Aku cuma pengen bantu. Mas orang baik. Aku suka lihat orang yang berjuang buat keluarga." Malam itu, Rama pulang dengan hati campur aduk. Ia tahu ia mulai mencintai Nadia, tapi ia takut perbedaan status membuatnya terluka. Sementara itu, Nadia mulai sadar bahwa perasaannya juga bukan sekedar simpati. Ia mulai menunggu pesan dari Rama, berharap panggilan teknis menjadi alasan untuk bertemu. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul tatapan tajam dari tetangga Nadia, seorang pria kaya bernama Bimo, yang diam-diam menyukai Nadia. Ia memandangi Rama dengan sinis setiap kali melihat motor tuanya parkir di depan apartemen. Pria miskin itu harus dijauhkan dari Nadia, gumam Bimo dengan amarah terselubung. Benih cinta yang mulai tumbuh itu, tanpa mereka sadari, sedang diawasi oleh mata iri yang siap merusak segalanya. Fitnah di balik dingin. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima pesan dari Bimo. "Aku lihat tukang AC itu sering ke tempatmu. Hati-hati, Nat. Orang seperti itu bisa manfaatin kamu." Nadia marah membaca pesan itu. Namun gosip mulai menyebar di lingkungan apartemen bahwa ia punya hubungan dengan tukang servis keliling. Ketika Rama datang seperti biasa, satpam menahannya. "Maaf Mas, Mbak Nadia lagi nggak mau ditemui." Rama bingung. Ia mencoba menghubungi Nadia, tapi tak ada jawaban. Di dalam apartemen, Nadia menatap ponselnya ragu. Ia ingin menjelaskan, tapi takut memperkeruh keadaan. Namun malamnya, rasa bersalah membuatnya mengirim pesan. "Mas, maaf, aku nggak maksud ngejauhin. Banyak orang ngomong yang nggak. Aku cuma takut bikin Mas malu." Rama membalas cepat. "Saya nggak malu, Mbak. Yang penting saya tahu, Mbak nggak salah." Pesan itu membuat Nadia menangis. Dunia boleh menilai, tapi hanya hatinya yang tahu ketulusan pria itu. Sementara itu, Bimo tak berhenti memprovokasi. Ia datang ke tempat kerja Rama, menghina di depan teman-temannya. "Lu pikir pantes deketin perempuan sekelas Nadia? Cermin bro, lu cuma tukang AC." Rama menahan diri, menunduk dalam diam. Ia tak ingin mempermalukan Nadia. Namun dalam hati, ada luka yang dalam. Luka karena cinta yang mulai ternoda oleh fitnah. Luka dan keberanian. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka menjadi dingin seperti AC yang tak terawat. Rama memilih menjauh agar Nadia tidak terus disudutkan. Namun malam itu, Nadia datang ke tempat kontrakannya yang sederhana. Hujan turun pelan, dan Rama terkejut melihatnya di depan pintu. "Mas, aku gak peduli omongan orang. Aku cuma tahu aku nyaman sama Mas." Rama terdiam, matanya berkaca-kaca. "Mbak, dunia kita beda. Saya cuma orang biasa." Nadia menggenggam tangannya. "Aku gak butuh dunia yang mewah, Mas. Aku cuma butuh hati yang jujur." Air mata menetes di pipi Nadia. Rama tak kuasa menahan perasaan. Ia akhirnya berkata, "Kalau gitu, izinkan saya jaga Mbak, walau saya belum punya apa-apa." Pelukan itu terjadi di tengah hujan malam. Dua hati yang saling memahami tanpa syarat. Namun kebahagiaan itu tak lama. Keesokan harinya,
Bimo datang ke apartemen Nadia membawa fitnah baru, menyebarkan foto mereka berdua di depan kontrakan Rama. Orang-orang mulai berbisik, bahkan manajemen apartemen menegur Nadia karena perilaku tidak pantas. Nadia diusir dari apartemen, namun wajahnya tetap tenang. "Tak apa mas, aku cuma kehilangan tempat tinggal, bukan kehilangan cinta." Rama menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang, gak akan ada lagi yang memisahkan kita." Cinta dalam kesederhanaan. Nadia mulai tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Rama dan adiknya. Hidupnya berubah drastis dari kemewahan menjadi kesederhanaan. Namun di balik semua itu, ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia belajar memasak, mencuci, bahkan membantu Rama melayani pelanggan. Setiap malam mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil menatap bintang. "Mas," kata Nadia pelan, "aku baru tahu kebahagiaan gak datang dari uang, tapi dari ketulusan." Rama menyenyum, menatap wanita yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Namun perjuangan mereka belum selesai. Bimo, yang sakit hati karena ditolak, melapor ke polisi bahwa Rama mencuri barang di apartemen Nadia. Polisi datang membawa surat panggilan. Rama dibawa untuk diperiksa, meski Nadia menangis dan mencoba menjelaskan. "Rama gak bersalah, aku yang akan buktiin itu," seru Nadia. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Tetangga memandang sinis. Pekerjaan Rama berkurang. Namun Nadia tak pernah menyerah. Ia mencari bukti, menemui pihak apartemen, hingga akhirnya menemukan rekaman CCTV yang membuktikan bahwa tuduhan itu palsu. Bimo ditangkap karena memanipulasi data, dan Rama akhirnya dibebaskan. Saat ia keluar dari kantor polisi, Nadia menyambutnya dengan pelukan erat. "Aku janji, mulai sekarang gak akan ada lagi yang memisahkan kita." Hembusan cinta yang abadi. Setahun kemudian, Rama dan Nadia membuka usaha bersama, yaitu Rama Cool Service, sebuah tempat servis AC dan elektronik rumahan. Usaha itu maju pesat, bukan hanya karena kualitas kerja Rama, tapi juga keramahan Nadia yang selalu menyapa pelanggan dengan senyum hangat. Hari pernikahan mereka digelar sederhana di halaman kontrakan yang dulu jadi saksi perjuangan mereka. Semua tetangga datang, bahkan banyak pelanggan yang ikut memberi doa. Rama menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku dulu cuma mimpi punya kehidupan seperti ini, tapi Allah kasih lebih, kasih kamu." Nadia tersenyum bahagia. "Dan aku bersyukur mas, karena cinta sejati ternyata datang dari tempat yang paling sederhana." Angin sore berhembus lembut membawa kesejukan seperti AC yang baru diperbaiki. Namun kali ini bukan udara yang mendinginkan hati mereka, melainkan cinta yang hangat, jujur, dan tulus. Bimo sudah pergi, masa lalu telah usai. Yang tersisa hanyalah dua insan yang belajar arti kebahagiaan bukan dari harta, tapi dari perjuangan bersama. Dan di balik setiap hembusan dingin udara, ada kisah tentang seorang tukang servis AC yang akhirnya menemukan cinta sejatinya di hati seorang gadis cantik langganannya.